Raina diterima di sekolah baru. Semua terasa asing, teman, guru, lingkungan. Tapi kali ini, ia tak lagi menutup diri. Ketika guru meminta setiap siswa memperkenalkan diri, Raina hanya berkata dengan senyum lembut, "Saya Raina, saya ingin belajar memulai segalanya dari awal." Dan seluruh kelas bertepuk tangan pelan. Malam-malam tertentu, mimpi buruk masih datang. Raina terbangun dengan napas tersengal. Namun kali ini, ia tahu harus bagaimana. Ia menyalakan lampu, menarik napas dalam, lalu menulis perasaannya di buku harian. Aku tidak lagi dikuasai oleh bayangan. Aku sudah tahu caranya menyalakan cahaya. Raina berteman dengan Nia, gadis ceria yang tak pernah lelah tertawa. Nia tidak tahu masa lalu Raina secara detail. Tapi ia tahu satu hal. Sahabatnya istimewa. Kalau kamu butuh tempat diam, aku ada di situ, kata Nia. Persahabatan itu menjadi jembatan bagi Raina untuk belajar mempercayai dunia lagi. Rain, jangan takut kalau suatu hari kamu merasa sendiri. Kamu nggak pernah benar-benar sendirian. Aku percaya kamu akan jadi orang hebat. Surat itu ia simpan di antara halaman buku psikologinya. Pengingat kecil bahwa ada orang yang melihatnya apa adanya. Sekolah mengadakan lomba pidato tentang kekuatan dan keberanian. Raina awalnya ragu, tapi Bu Lila yang kini menjadi guru bimbingannya mendorongnya ikut. Di atas panggung, suaranya lembut namun tegas. Keberanian bukan berarti kita tidak takut. Keberanian adalah saat kita memilih untuk tetap berjalan, walau hati kita gemetar. Kamu nggak tahu, kata-katamu nyelamatin aku. Raina menyadari, mungkin inilah alasan kenapa ia masih diberi kesempatan hidup untuk menjadi suara bagi mereka yang tak bisa bicara. Tahun-tahun berlalu, Raina lulus sekolah dengan prestasi tinggi dan diterima di jurusan psikologi. Hari pertama kuliah, ia menulis di buku catatannya. Aku belajar bukan hanya untuk memahami orang lain, tapi juga untuk terus memahami diriku sendiri. Suatu sore di kampus, Raina bertemu Damar secara tak terduga. Wajahnya lebih dewasa, tapi tatapannya masih sama hangat dan tenang. Mereka berbicara lama tentang masa lalu, cita-cita, dan mimpi masa depan. Damar tersenyum. Kamu tahu, Rain? Aku dulu cuma mau kamu bahagia, tapi sekarang kamu lebih dari itu. Kamu kuat. Dalam sesi terapi terakhirnya, Raina menceritakan semua pencapaian barunya. Bu Intan berkata pelan, luka itu akan selalu menjadi bagian dari kamu. Tapi sekarang ia tidak lagi mengendalikanmu. Raina mengangguk sambil tersenyum. Ia tahu, perjalanan panjang itu akhirnya mulai menemukan tujuannya. Aku tidak lagi menulis untuk melupakan, tapi untuk mengenang bahwa aku pernah berjuang dan menang. Aku bukan lagi cerita tentang luka, aku adalah cerita tentang cahaya. Ia menutup buku itu, menatap langit, dan membiarkan angin sore membawa ketenangan. Perjalanan baru saja dimulai. Saksikan kisah selengkapnya hanya di Culter Video. Jangan lupa subscribe, like, and comment agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sampai jumpa.